Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Dari sekian lama nggak upload video, udah berapa purnama ini ya. Oke, kali ini kita mau bahas apa? Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan Bu Ibu itu seperti ini ya. Mbak Bidan, kenapa ya bayiku habis nyusu tuh muntah? Gak ada demam Mbak Bid, pupnya bagus, gak rewel juga. Ada jeda sih Mbak Bid setelah nyusu ke waktu dia muntah. Kenapa ya Mbak Bid? Nggak langsung kasih jawaban, aku nggak langsung kasih perkiraan arahnya kemana, tapi biasanya aku tanya dulu banyak hal gitu ya. Apa aja yang aku tanya? Banyak ya, sebenarnya ini seolah-olah kayak sharing tanya jawab, tapi sebenarnya ini adalah kalau Aibun tahu ini adalah bentuk anamnesa dari tenaga kesehatan. Rata-rata kalau misalnya untuk memastikan itu kita akan bertanya banyak hal gitu ya untuk memastikan. Nah, apa aja yang aku tanya? Biasanya aku pertama tanya adalah usia anaknya atau usia bayinya, terus ASI atau sufor atau campur gitu ya. Nah, terus DBF kah atau dot kah atau dua-duanya gitu. Terus kali minum tuh kira-kira berapa mili, berapa banyak gitu. Aku tanya juga itu ya. Kira-kira berapa mili, berapa banyaknya. Terus kira-kira muntahnya tuh bisa setengah volume susu yang dia minum atau enggak. Itu juga aku tanya. Atau lebih gitu ya. Terus warna muntahannya itu juga aku tanyain. Terus warna pup itu juga kadang aku tanyain. Tekstur pup itu juga aku tanyakan. Terus kalau bayi DBF aku juga tanya ya, bundanya itu makan sesuatu yang jarang dia makan atau enggak. Terus ada perubahan yang terlalu drastis kah makanannya, seperti itu ya. Oke. Itu aku juga tanya. Terus posisi saat bayi itu menyusu atau sehabis menyusu itu aku juga tanyakan. Lalu bayi muntah itu setelah nyusu atau ada jedanya. Jadi kalaupun ada jedanya itu kira-kira berapa lama, berapa menit atau berapa jam. Nah, itu aku tanyain. Nah, jawabannya juga macam-macam ya, karena lumayan banyak. Jadi aku rata-ratain aja, jawabannya itu rata-rata aja ya. Itu sekitar 1-6 bulan, dan itu berarti belum mendapatkan empasi ya. Bayi yang ditanyakan rata-rata belum mendapatkan empasi. Ada yang sudah, cuman nggak terlalu banyak kalau itu ya. Terus ada yang asito, ada yang susu formula aja, ada yang dua-duanya, campur berarti kan. Lalu ada volume susu yang dimuntahkan, itu ada yang setengah dari susu yang dia minum, ada yang lebih dari setengah, ada yang keluar semua. Ini kalau versi dari jawaban klien ya. Dan untuk warna muntahan hampir sama, rata-rata warna muntahan adalah putih susu. Warna putih susu, tidak ada warna lain selain putih susu, cuman bertekstur. Teksturnya itu bergumpal kecil-kecil gitu ya. Untuk bayi yang ASI biasanya gumpalannya lebih sedikit. Ini versi dari klien ya. Terus ada yang jawab untuk makanan ibu itu ada yang nggak ada perubahan, standar aja Bu Bit, nggak macem-macem makannya, proteinnya dari ayam, terus sayurnya wajar-wajar aja, nggak berani yang macem-macem Bu Bit. Cuman ada juga yang bilang aku nyobain untuk seafoodnya, ada yang bilang gitu. Ada yang aku nggak nyobain untuk seafood, aku belum berani, ada yang seperti itu. Ada yang mencoba sesuatu yang baru, ada yang standar aja gitu. Untuk posisi itu ada yang menjawab sudah sekali sendawa langsung ditidurkan terlentang, ada yang tidur dalam pelukan, habis itu 15 menit baru ditaruh, ada yang memang tidur dalam pelukan dan nggak ditaruh, setelah 1 jam baru ditaruh. Ada yang seperti itu ya, 1 jam lama banget ada, tapi memang jarang. Saat aku mulai kunjungan, ini memang nggak langsung ya, tetap aku memastikan anamnesanya terlebih dahulu, aku cek dulu, terus observasi singkat sebelum, saat treatment, bahkan setelah treatment. Nah, ini aku juga lihat tanda yang diberikan bayi, sekaligus memberikan treatment kemungkinan kembung atau kolik gitu ya. Jadi kalau kemungkinan ada ketemu treatment kedua atau treatment ketiga, jangan sampai ya, kalau bisa sih sekali treatment langsung oke gitu ya. Terus apa nih tanda yang diberikan bayi selama berlangsungnya treatment? Banyak sebenarnya tandanya. Cuman terkadang kan untuk orang yang awam atau orang yang baru pertama kali punya bayi, jadi kayak ambigu. Jadi apa aja nih tandanya yang kemarin atau beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu yang rata-rata diberikan oleh bayi tandanya? Yang pertama adalah bayi itu bermain ludah cukup sering ya. Terus rewel saat pemberian treatment, terutama area perut. Area perut itu merasa tidak nyaman. Lalu bayi meregangkan tubuh sampai kepala itu dongak ke atas. Kepalanya mendongak ke atas, terus dadanya membusung gitu ya. Terus badannya melengkung ke belakang.
gitu. Terus tangan juga menggenggam kencang, padahal memang pada saat itu sudah diberikan susu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sebelumnya ya. Dan terakhir itu kelihatan seperti mau sendawa tapi kayak nggak jadi gitu. Terus kayak ngunyah sedikit terus kayak nelen gitu ya. Jadi kayak makanan yang keluar, yang mau keluar tapi nggak jadi terus ditelen lagi kayak gitu ya. Seolah-olah lah ya. Lalu sebenarnya bayi itu kenapa Mbak Dit? Bayi aku tuh kenapa sebenarnya gitu? Apakah memang yang diberikan itu tanda kalau bayi kita itu ngalamin kolik atau kembung kah gitu kan? Nah, jawabannya ini adalah pertanda bayi Aibun itu kemungkinan mengalami reflux gas gitu ya. Ada yang bilang juga reflux asam lambung. Kalau aku bilangnya reflux gas. Apa itu reflux gas Mbak Bit? Terus kenapa treatment yang diberikan Mbak Bit itu adalah treatment terapi kolik atau kembung gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Untuk menggabungkan semua sekaligus, kenapa treatment yang aku berikan itu treatmentnya jenis itu gitu ya, nggak treatment yang lain gitu. Bahkan aku kadang kalau nggak kolik kembung, aku juga kasih treatment konstipasi gitu. Nah, reflux gas pada bayi, sebenarnya kata gas sendiri itu bukan berarti memiliki arti gas ya. Jadi itu adalah penggalan kata yang aku pakai untuk mempermudah aku tuh sharing maksudnya ya. Jadi bukan arti sesungguhnya. Jadi reflux gas itu kepanjangan dari reflux gastroesophageal atau gastroesophagus gitu ya. Reflux gas sendiri itu apa sih gitu ya? Definisinya itu kayak seperti kembalinya isi lambung ke esofagus atau ke kerongkongan dengan atau tanpa regurgitasi atau muntah ya, Nah, reflux gastroesophageal ini itu bisa fisiologis atau normal, bisa juga patologis atau tidak normal gitu ya. Untuk yang patologis itu cukup sering ya dibahas orang, banyak banget yang sebut aku ngalamin ini, aku ngalamin. Apa itu? GERD, gastroesophageal reflux disease. Ini sering banget dibahas ya, sama orang lain maksudnya. Nah, reflux gas ini terjadi hampir sama semua bayi. Nah, makanya sendawa basah atau gumoh itu juga salah satu reflux gas, termasuk muntah susu. Muntah susu itu juga bentuk reflux gas, jika tidak ada keluhan lain tapi ya. Nah, muntah dan gumoh itu berbeda ya, nggak sama muntah dan gumoh. Nah, bedanya itu pada volume susu yang dikeluarkan lagi oleh bayi dan tekanan pada perutnya. Ini berbeda. Kalau gumoh itu mirip kayak sendawa, hanya saja susu yang ada susu yang keluar atau ada cairan yang keluar ya, susu ya. Itu nggak banyak, sedikit. Jadi yang keluar itu sedikit ya. Dan tekanan pada perut atau ulu hati itu tidak terlihat. Jadi nggak ada malah tekanan ya, nggak ada sama sekali, nggak kelihatan, malah nggak ada ya. Sedangkan kalau muntah itu ada tekanan di perut atau ulu hati, sangat terlihat, dan jumlahnya yang keluar itu susu bisa 50% sampai 90% dari susu yang diminum gitu. Nah, insiden reflux gas ini meningkat di usia 2 bulan sampai 6 bulan dan 6 bulan, sorry. Nah, kemungkinan ini karena peningkatan volume cairan susu. Nah, di usia 7 bulan ini akan turun ya, karena sudah masuk empasi kan gitu. Nah, reflux gas, oh iya, sekaligus dia sudah proses mulai menguatnya sistem pencernaannya gitu ya. Reflux gas ini reflux gastroesophagus gastroesophageal. Oke, sembuh ya dengan sendirinya itu sekitar 85 sampai 90% pada bayi usia 12 bulan. Nah, sisanya sisa persentasenya itu bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah, lebih lamanya itu berapa gitu ya? Lebih lamanya itu sampai berapa? Sampai berapa bulan atau berapa tahun kah? Kurang lebih 14 bulan ya, paling lama ya, rata-rata terlama itu 14 bulan. Nah, bayi dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease itu jarang terjadi. Kalaupun terjadi berarti memang ada masalah dan perlu dikonsultasikan ke dokter ya. Lalu kenapa sih reflux gas itu bisa terjadi Mbak Bidan gitu ya? Biasanya selama treatment ini aku juga sharing ya. Jadi nggak diem-diem aja, tapi aku juga sharing sekaligus ngobrol gitu ya. Tapi memang kalau misalnya face to face konsultasi itu ada waktunya yang terbatas gitu. Jadi nggak bisa semuanya dijabarkan secara rinci. Makanya aku share lewat video aja gitu ya. Kita sama-sama tahu ya Aibun, jadi tuh kalau organ dalam tubuh bayi masih dalam tahap perkembangan. Aku pernah bahas ini di video aku sebelumnya. Jadi memang masih dalam tahap perkembangan, termasuk organ pencernaannya. Makanya kita sering ketemu kayak gumoh, ketemu bayi ngulet sambil ngeden terus mukanya merah. Ini aku pernah bahas ya sebelumnya. Terus ketemu cegukan yang cukup sering, ketemu bayi yang sering kentut. Nah, ini sering ditanyain juga nih. Terus bayi yang kembung, kolik. Terus bahkan kita juga disarankan untuk membantu bayi itu sendawa lebih dari 1 kali.
Nah, ini pertanda bayi Aibun ini masih dalam proses perkembangan sistem pencernaannya. Kalau kita udah dewasa kan jarang banget cegukan ya. Nah, itu ya perbandingannya seperti itu. Nah, terus bagaimana nih penjelasannya? Oke, aku akan jelaskan ini secara ilmiahnya penyebabnya ya. Jadi bisa meraba-raba, terus bisa ada gambaran lah ya kira-kira, oh begini toh gitu ya. Jadi di kita itu, entah di kita entah di bayi itu ada saluran yang menuju lambung gitu ya. Hampir ya di semua manusia itu ada saluran untuk menuju lambung. Nah, saluran ini namanya esofagus atau kerongkongan gitu ya. Beda sama tenggorokan ya. Jadi kerongkongan namanya itu untuk saluran untuk pencernaan gitu ya, saluran untuk makanan atau minuman lewat gitu. Nah, susu yang diminum bayi ini akan masuk melalui saluran ini langsung menuju ke lambung. Nah, di lambung itu ada pintunya, pintu atas yang disebut juga sebagai pintu bawah dari esofagus, disebut sphincterless. Nah, pintu ini itu membatasi lambung dan saluran esofagus gitu ya. Kalau susu lewat saluran ya menuju ke lambung, nah secara sistem seharusnya pintu ini tertutup rapat atau mengencang setelah susu atau makanan ini masuk ke lambung. Tapi keadaannya ini berbeda orang dewasa normal dengan bayi gitu. Nah, bayi itu masih dalam tahap perkembangan sistem pencernaannya, termasuk pintu atas tadi, pintu atas lambung yang menjadi pintu bawah esofagus juga ya, saluran esofagus. Nah, proses menutup atau mengencangnya sfinkter setelah susu tadi masuk ke dalam lambung ini tidak secepat orang dewasa normal, dan bahkan sfinkterless pada bayi ini tidak sekuat orang dewasa atau bahkan cenderung lemah. Yang masih bingung ya, yang masih meraba-raba ya pintu gitu ya, pintu pembatas itu ya. Ini sebenarnya ya bentuk sfinkterless ini katup yang tetap tertutup. Jadi tuh dia bentuknya ya katup tapi dalam keadaan selalu tertutup. Nah, pada saat makanan lewat sfinkter ini itu akan terbuka, dalam tanda kutip terbukanya adalah mengendur. Dan kalau terus setelah makanan masuk atau susu tadi masuk, dia akan kembali menutup ya dengan mengencang gitu. Nah, lalu kalau misalnya pada bayi ya ini tadi ya, dia menutupnya itu prosesnya lama gitu ya. Jadi ada di usia tertentu malah belum bisa mengencang gitu ya, katup ini belum bisa mengencang, jadi masih kendur gitu. Lalu kita bahas lagi ke bagian lambung bayi. Nah, ini mungkin aku akan refresh sedikit ya. Lambung bayi itu terutama pada newborn, bayi baru lahir ini itu sangat kecil ya. Aku udah sering ulang dan mungkin udah banyak orang tua yang tahu kalau newborn itu lambungnya kecil sekali, sehingga sistem pencernaannya itu masih dalam proses berkembang untuk bisa mencerna makanan dengan baik gitu ya. Berarti pada saat itu masih belum mampu mencerna makanan dengan baik. Makanya kita nggak bisa kasih makanan sembarangan gitu ya. Lalu dinding lambung pada bayi newborn itu masih berlubang. Berlubangnya bukan berlubang yang besar ya, tapi berlubangnya itu kecil-kecil gitu ya, kayak pori-pori gitu ya, kecil-kecil. Nah, tapi walaupun kecil-kecil gitu, protein dan patogen itu bisa keluar masuk gitu ya melalui lubang kecil-kecil itu. Nah, sehingga butuh waktu dan butuh makanan yang pas gitu ya. Butuh waktunya tergantung bayi ya, proses penyesuaiannya dan tergantung apa yang dia minum gitu ya. Itu prosesnya beda-beda tergantung apa yang dia konsumsi ya. Jadi perlu waktu untuk membuat lubang-lubang kecil tadi itu menutup rapat. Nah, untuk lambung sendiri itu butuh waktu lebih lama untuk mencerna lemak dan protein daripada ya dibandingkan dengan karbohidrat, sehingga semakin tinggi lemak dan protein yang dikonsumsi dapat membuat kita kenyang lebih cepat dan lebih lama. Nah, ini berlaku ya, bisa untuk ASI, bisa juga untuk susu sapi. Jadi bisa kedua-duanya. Nah, tapi yang membedakan adalah jarak waktu minumnya, jarak minta minum lah, waktu minta minumnya atau minta ASI atau susunya. Nah, biasanya dan rata-rata bayi ASI itu minta lagi lebih cepat dibandingkan bayi yang minum susu sapi. Kenapa demikian? Bukan berarti ASI itu bermasalah ya, bukan berarti ASI tidak membuat kenyang, melainkan perbedaan dalam proses mencernanya. ASI itu gimana ya, membuat kenyang dengan membuat semua organ, kebutuhan organ di dalam tubuh bayi itu terpenuhi keseluruhan gitu. Nah, yang sama-sama kita tahu ya, sumber kalori utama pada bayi adalah lemak, dan lemak pada ASI itu mudah dipecah ya.
lemak dan protein. Pada ASI itu mudah dipecah, mudah diserap. Maka dari itu bayi dengan ASI itu jarang sekali terjadi muntah karena reflux gas. Nah, tapi bayi aku ASI Bu Bit, tapi buktinya dia muntah gitu ya. Nah, kalaupun terjadi seperti ini, kemungkinan besar karena terlalu banyak mengkonsumsi ASI. Jadi bukan ASI harus jarang-jarang minumnya, enggak, tapi terlalu banyak yang masuk gitu ya. Dalam DBF itu semburan ASINya tuh terlalu berlebihan atau over ya, kan ada yang sampai rembusnya sampai basah sekali. Nah, terlalu banyak atau terlalu deres. Terus kalaupun untuk perlekatan bisa jadi kurang pas sehingga perut bayi itu penuh sama udara gitu ya. Lalu juga bisa terlalu derasnya ASI perah. ASI perah yang diminum yang melalui dot itu terlalu deras ya. Lubang dotnya, tetesannya itu terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan reflux gas gitu ya. Lalu posisi bayi saat atau setelah menyusu dan atau kesalahan dalam konsumsi makanan ibu, misalnya itu ketidakseimbangan nutrisi atau intoleransi bahan makanan tertentu, misalnya ibunda makan sesuatu yang nggak pernah dimakan sebelumnya atau yang sebelumnya pernah dimakan tapi sebelum hamil dan dimakan lagi setelah persalinan atau pas menyusui. Nah, ini kalau di bunda sih aku oke aja Bu Bit, aku nggak ada alergi, tapi bisa jadi reaksinya kepada anak gitu ya atau kepada bayi, intoleransinya gitu. Nah, misalnya bunda yang makan tadi ya, makan masalah makanan, terus kalau misalnya yang tetesan yang terlalu deras tadi itu juga sangat bisa menyebabkan reflux gas gitu ya, reflux gastroesofageal. Nah, yang perlu dicatat di sini, keadaan ini biasanya tidak berlangsung lama, jadi bukan berarti langsung stop ASI gitu ya. Ini akan dengan sendirinya dia akan terbiasa menyesuaikan, dan ini sesuai dengan usia ya, jadi akan bertahap pelan-pelan. Jadi nggak gara-gara itu langsung stop ASI, bukan. Dan ini bukan berarti ASInya ibunda ini tidak enak, nggak ke situ, bukan berarti berhenti ya. Bisa di cross check dari semuanya, dilihat dulu, dipahami dulu semuanya. Setelah tahu sumber eksternalnya, sumber masalahnya itu di mana, perbaiki bertahap. Dan tetap berikan ASI, karena ASI itu makanan terbaik untuk bayi ya. Lalu dalam ASI itu kan ada formula milk dan high milk. Nah, kalau misalnya high milknya cukup, itu pasti bisa buat bayi kenyang. Bahkan berat badannya mampu melampaui bayi-bayi dengan susu formula gitu ya. Bahkan lebih sekel, lebih padat badannya dan lebih sehat gitu. Jadi bukan berarti ya, memang secara awam kelihatannya bayi yang susu formula itu lebih gendut, lebih gampang kenyang, tapi sebenarnya kalau secara ilmu atau secara teori tidak seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Walaupun proporsi lemak ASI dan susu formula itu hampir sama, hanya saja komposisi asam lemaknya itu sangat berbeda. Dan susu sapi itu memiliki total protein, khususnya kasein, yang lebih tinggi dibandingkan ASI. Nah, kasein ini jenis protein yang bisa menggumpal di dalam perut dan membutuhkan waktu lebih lama bagi bayi itu untuk bisa mencernanya. Sehingga bayi itu tampak kenyang setelah konsumsi susu sapi karena lamanya lambung ini mencerna si protein kasein ini gitu ya. Jadi bisa kebayang ya kira-kira kenyangnya karena apa kalau misalnya susu sapi itu kenyangnya karena susahnya diolah gitu ya protein dan lemaknya ini. Tapi kalau susu dari ASI ibu itu mudah dicerna dan membuat seluruh organ itu terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Oke, nah jumlah protein kasein ini memang di susu atau di ASI itu nggak ada kaseinnya Bu Bit gitu, ada, tapi memang tidak sebanyak di susu sapi. Jadi di ASI itu ada kandungan kaseinnya itu kurang lebih antara 20-30% dibandingkan susu sapi yang bisa 70-80%. Nah, semakin lama lemak dan protein ini di lambung, jadi semakin banyak pula nih getah lambung yang dihasilkan untuk mencerna lemak. Gitu, getah lambung itu bersifat asam. Nah, akan semakin banyak dihasilkan si getah lambung ini, sehingga tekanan pada lambung itu akan semakin tinggi. Jadi semakin banyak ya, jadi semakin banyaknya lemak yang susah diolah, protein yang susah diolah, akan semakin tinggi nih asam lambungnya ya, getah lambung dihasilkan. Nah, akan semakin tinggi juga tekanan pada lambung karena volumenya bertambah dan bisa sampai pada pintu pembatas antara lambung dan esofagus, sphincter tadi ya. Nah, sehingga kalau diakumulasiin dari semuanya gitu ya, stres terus bisa jadi tidak nyaman. Nah, ini semakin naik lagi nih asam lambungnya, ini dapat menyebabkan tekanan pada lambung yang lebih tinggi. Dan sphincter yang tadi, sphincter bayi kita yang masih tahap perkembangan ya, itu akan semakin terdesak
Padahal si sphincter ini masih kendur ya, udah masih kendur terus terdesak dengan tekanan tadi, otomatis akan gitu ya, akan keluar semua susunya gitu. Dan kalau misalnya ditambah dengan tekanan dari posisi bayi kita yang saat menyusu dan bahkan setelah menyusu itu kurang tepat, bisa tambah semakin keluar lagi susunya gitu ya. Nah, makanan tinggi lemak juga memicu produksi hormon kolesistokinin yang berlebihan. Nah, hormon kolesistokinin ini yang berlebihan ini dapat menyebabkan sphincter atau tadi pintu pembatas antara lambung dan esofagus ini mengendur gitu ya. Mengendurnya lebih lama. Ini terjadi pada orang dewasa ya. Jika ini sering terjadi reflux disertai dengan muntah dan sampai terjadinya iritasi, ini akan masuk ke kategori patologis gitu ya, karena sudah sampai ke iritasi gitu ya. Sehingga simpulannya jelas, berdasarkan penelitian pun susu formula meningkatkan resiko terjadinya reflux gastroesofageal. Maka dari itu pemilihan susu formula itu tidak bisa sembarangan. Kalau aku akan rekomendasikan untuk dikonsultasikan ke dokter, karena rekam mediknya kan ada sama itu ya, tempat yang sering periksa dengan dokter anak gitu ya. Nah, itu bisa dilihat ada kemungkinan alerginya kemana gitu ya. Jadi bisa pas kasih susu formulanya. Oke, lalu apakah ada penyebab lain reflux gas Mbak Bidan? Ya, ada, tentu ada. Nah, selain sistem pencernaan yang sedang berkembang, tadi ada beberapa yang sudah sempat aku singgung dalam teori atau materi sebelumnya yang tadi ya. Nah, yang pertama itu apa aja? Yang pertama adalah alergi, sensitivitas atau intoleransi pada susu formula atau makanan yang dikonsumsi ibu ini untuk yang ASI. Yang kedua itu untuk ibu yang ASI ya, entah itu DBF atau ASI perah. Ketidakseimbangan nutrisi yang dikonsumsi ibu atau lifestyle dapat mempengaruhi kandungan ASI, misalnya dari kafein yang terlalu banyak, terlalu berlebihan, nikotin pada rokok ya, makanan yang terlalu asam, konsumsi vitamin C yang terlalu tinggi ya, vitamin yang berlebihan lah intinya, terlalu pedas, makanan pencetus alergi, makanan tinggi lemak yang berlebihan, dan makanan dengan tinggi merkuri itu juga berpengaruh. Oke, yang ketiga itu perlekatan pada saat DBF atau DOT. Nah, bahkan pemilihan DOT itu dapat mempengaruhi kualitas minum dari bayi. Bentuk DOT yang tidak cocok, tidak pas, sehingga ini bisa menyebabkan udara itu banyak yang tertelan gitu ya, barengan sama susu yang dia minum gitu. Atau cara pembuatan susu formulanya itu juga bisa jadi karena kurang tepatnya dalam pencampuran itu bisa menyebabkan udara yang masuk itu banyak. Aku pernah share juga ini ya, dengan cara dikocok itu juga bisa menyebabkan ya. Lalu yang keempat apa Mbak Bit? Yang keempat itu masih di susu formula, lagi-lagi cara pembuatannya. Kali ini dengan perbandingan antara air dengan susu bubuknya itu yang kurang pas. Itu juga bisa mempengaruhi. Lalu yang kelima, bayi dengan ASI perah atau susu formula. Ini berhubungan dengan DOT ya. Dengan DOT itu terlalu derasnya aliran susu yang keluar dari lubang DOT itu membuat bayi terburu-buru nelennya. Karena apa? Saking deresnya netes terus penuh di mulut, mau nggak mau kan dia nelen tanpa istirahat. Nah, tanpa bisa istirahat sejenak untuk mencerna susu, sedangkan susu itu adalah makanan berprotein dan berlemak tinggi, dan ini akan membuat bayi berlebihan dalam menelan susu tersebut sehingga ini dapat menyebabkan reflux gastroesofageal. Lalu yang keenam, pakaian. Aduh, ini paling sering banget lagi ketemu aku perkara pakaian aja bisa bikin bayi itu muntah. Ini cukup banyak, apalagi kalau aku home visit di tempat-tempat yang masih kental budayanya ya. Luar biasa. Karena pakaian, terkadang aku nemuin bayi yang muntah itu karena tumpukan pakaiannya gitu ya, yang menekan area perutnya. Seperti ini, penggunaan diapers nih. Oke lah, penggunaan diapers ternyata biar nggak belepetan katanya ya. Oke, baiklah gitu ya. Itu diapersnya lumayan kenceng ya. Jadi perlu disesuaikan, jangan terlalu kenceng gitu ya. Terus penggunaan gurita. Sudah pakai diapers, pakai guritanya juga kencang, katanya biar perutnya nggak buncit. Aduh, tolong, aku udah pernah jelasin juga ini ya. Ini guritanya udah kencang nih, diikat ya. Lalu dipakaikan lagi celana dalam atau popok kainnya juga diikatnya kencang sekali. Lalu habis itu dipakaikan terakhir adalah celana bagian luaran celana gitu ya, dengan tali atau kolornya yang masih kencang, masih baru soalnya, jadi masih kencang banget ya. Nah, aku yang nyampe sana ngelihat itu semua ikutan sesek rasanya ya. Jelas itu bayinya pasti muntah, karena apa? Tekanan di perutnya itu luar biasa pasti.
Padahal bayi itu yang aku lihat nyusunya bagus, perlekatannya bagus gitu ya. Tapi gara-gara itu jadi keluar lagi susunya, oke? Nah, lanjut yang ketujuh adalah yang ketujuh adalah bayi mengalami konstipasi. Nah, biasanya ini disertai dengan kolik dan kembung. Makanya ini salah satu alasan pemberian treatment yang aku tadi sebutkan ya. Nah, muntah dan gumoh ini bisa saja terjadi karena apa? Yaitu penuhnya tekanan di perut itu ya, sehingga lambung ikutan tertekan dan akhirnya keluar gitu ya, karena tadi konstipasi dia belum susah untuk pup gitu ya, terus akumulasi dari gas juga, jadi kayak perut itu begah, jadi apa ya, dia lapar, dia masukin susu, dia minum susu, tapi karena perutnya nggak nyaman jadi keluar lagi, seperti itu ya. Lalu yang kedelapan, bayi stres. Nah, tanda bayi stres itu aku sering banget sebutin apa, yaitu dari tangan aja bisa kelihatan, dengan dia mengepalkan tangan ini tandanya dia tidak nyaman, kurang nyaman gitu ya. Nah, itu perlu di cross check kurang nyamannya karena apa, dia udah nyusu, udah 30 menit udah nyusu, udah lumayan lama nih, miliknya juga udah lumayan lama tapi masih genggam. Nah, ini tanda stres ya. Kalau misalnya memang belum menyusu, berarti tandanya dia lapar, stresnya itu karena lapar, atau ketidaknyamanannya karena lapar. Tapi kalau sudah nyusu itu berarti ada tanda yang lain. Nah, bayi yang tidak segera diredakan stresnya ini akan naik juga nih tekanan di perutnya karena asam lambungnya naik gitu ya. Oke, lalu yang terakhir adalah yang ke-9 adalah bayi sakit. Nah, tadi aku sebutkan bayi sakit. Ini bisa juga dengan disertai muntah, tapi diikuti dengan tanda dan gejala yang lain selain muntah pastinya, karena ini bayi sakit ya. Bisa jadi karena batuk pilek, makanya dia muntah, ya kan? Karena terganggu saluran pernafasannya, atau bisa disertai dengan diare. Nah, ini udah harus dikonsultasikan ke dokter anaknya ya. Lalu apa nih tanda yang diberikan bayi saat reflux terjadi? Tergantung keadaan gitu ya, ada tingkatannya tergantung keadaan. Nah, reflux gastroesofageal dengan sendawa basah itu biasanya pada bayi masih bisa dikontrol oleh bayi sendiri, sehingga tidak ada tanda serius yang diberikan oleh bayi. Paling-paling kita hanya bantu menyendawakan, memposisikan supaya bayi nyaman. Udah ya, cara-cara yang mudah yang biasa kita pakai gitu ya. Tapi kalau reflux gas dengan muntah, biasanya bayi itu berikan tanda ketidaknyamanan yang jelas ya. Dan terkadang bagi kita orang dewasa itu ngelihatnya ya udah kayak bingung gitu ya, apalagi kita ibu-ibu baru, ambigu pasti ya, bingung gitu intinya. Nah, tanda jelasnya itu ada 3. Nah, aku sudah sebutkan tadi di awal video ya, dan ditunjukkan itu salah satunya ada 3 tanda jelasnya. Yang pertama adalah terlihat seperti ingin sendawa tapi tidak jadi gitu ya, tapi mengunyah gitu ya, seperti ada makanan yang mau keluar terus nggak jadi, ditelan lagi. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah badan mereka melengkung ke belakang seperti selama atau setelah menyusu. Ada beberapa bayi yang disertai dengan tangisan gitu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah rewel setelah menyusu gitu ya. Padahal udah lumayan banyak susu yang diberikan gitu, tapi masih rewel ya. Biasanya kalau orang yang nggak paham, kita sudah kasih susu cukup banyak ya, lalu bayinya masih rewel, kita tambah lagi susunya, plek, dipikir dia masih lapar, padahal dia sudah kenyang tapi nggak nyaman di perutnya karena dekat dengan ibunya aromanya enak, aroma ASI, gudang ASI, makanya dikasih lagi, terus bayinya juga mau minum, makanya itu bisa muntah. Makanya aku sering kasih rekomendasi kalau misalnya sudah nyusu, sudah banyak nyusunya, boleh, kalau ASI ya, kalau untuk ibu yang ASI, boleh silahkan dialihkan ke orang ketiga atau kedua gitu ya, atau partner, supaya gendong biar nggak gelisah karena ada aroma ASI ibunya tadi kan. Tapi kalau memangnya nggak ada sendirian ya jangan dikasih, karena apa, dia udah minum udah banyak, udah penuh perutnya, jadi cukup digendong aja walaupun geringseng gitu ya. Kalau dikasih akan malah nanti keluar semua. Oke. Terus tanda pendukung lainnya apa? Tanda pendukung lainnya adalah ada 3 nih. Kenapa aku ada tanda pendukung? Karena kalau misalnya kita cuma lihat dari tanda pendukung tanpa tanda jelas, itu nanti jadinya ambigu. Jadi boleh untuk tanda pendukung dilihat sama tanda jelasnya dilihat. Nah, ini bisa mengarah ke situ, ke reflux gas gitu ya. Tanda pendukungnya apa? Yang pertama batuk ringan, batuk yang bukan itu bukan yang kayak gitu ya. Batuk ringan cuman kayak nah, itu batuk ringan. Batuk ringan ini bisa dilihat dari dia tadi ya, biasanya terlihat itu beberapa menit sebelum dia muntah biasanya ya, yang aku observasi, yang aku lihat seperti itu. Lalu yang kedua adalah bermain ludah, ngeluarin ludah. Nah, ini bisa ambigu kalau rata-rata kita kebanyakan taunya itu bermain ludah atau mengeluarkan air liur, ini tanda fase oral, bener nggak?
Memang rata-rata ada bayi yang seperti itu, tapi ini juga bisa menjadi tanda pendukung mengarah ke reflux gas. Jadi perlu dilihat tanda jelasnya gitu ya. Ini salah satunya gitu ya, tanda pendukung. Yang ketiga itu adalah mudah tersedak ya, mudah tersedak. Nah, ini juga bisa ambigu kalau misalnya kita kan tahu ya, bayi itu terkadang nyimpen susu, sisa susu itu di pipi kanan, pipi kirinya gitu ya, belum ditelan seutuhnya. Nah, terkadang saat dia ketiduran itu kayak ketelan terus tersedak. Nah, itu bisa kayak begitu ya, ambigunya ke situ. Nah, tapi ada juga kalau misalnya yang reflux gas itu dia kayak keluar lagi, terus keminum lagi, terus baru itu yang tersedak gara-gara itu. Gitu ya. Jadi ini makanya ditaruh di tanda pendukung, bukan tanda jelas. Kalau tanda jelas yang tadi ya. Dan tanda finalnya adalah, ini tanda finalnya bayi muntah susu. Ini muntah susu adalah tanda final, berarti disert. Jadi gini, kalau tanda finalnya udah dari tanda jelas, tanda pendukung langsung disertai tanda final, berarti sudah pasti dia reflux gas, kemungkinan besar reflux gas. Tapi kalau misalnya ada tanda berat, kemungkinan arahnya ke patologis gitu ya. Tadi kan tanda jelasnya muntah susu. Lalu tanda beratnya apa? Tanda berat yang mengarah ke patologis, pertama muntahnya sering. Tadi kan muntah susu, berarti muntahnya jarang ya yang tanda final. Kalau yang tanda berat itu muntahnya sering. Sehari bisa 3 kali, bisa 2 kali, dan itu setiap hari. Nah, itu bisa tanda berat. Jadi kalau sudah sering boleh dikonsultasikan. Kalau misalnya merasa mau diobservasi dulu monggo. Tapi kalau misalnya warna muntahannya sudah berubah, itu udah wajib dikonsultasikan. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah kesulitan bernafas. Dan yang ketiga adalah penurunan berat badan. Nah, ini udah perlu ini dikonsultasikan ya. Lalu cara yang bisa digunakan untuk membantu bayi. Oke. Caranya ini ada lumayan banyak ya. Yang pertama itu perbaiki posisi menyusui bayi jika belum tepat. Ini perlu sekali. Terkadang memang menyusui bayi dengan posisi tiduran atau miring itu sangat menolong, sangat membantu untuk ibu yang kelelahan. Tapi beberapa bayi tidak bisa gitu ya, tidak bisa menerima itu. Bukan berarti dia nggak mau, tapi memang proses pencernaannya belum sematang kita. Jadi dia ada beberapa bayi yang gampang untuk muntah setelah posisi tidur seperti itu. Jadi kalau memang bayi Aibun itu gampang muntah, lebih baik posisinya jangan posisi tiduran gitu ya. Oke, itu posisi yang belum tepat ya. Yang kedua itu sama satu lagi ya, posisi yang belum tepat itu perlekatan juga perlu diperbaiki ya. Oke, yang kedua ganti dot yang lubangnya lebih kecil atau tetesannya tidak terlalu deras gitu ya. Yang ketiga itu ganti susu formula yang cocok untuk bayi ya. Yang tidak cocok ganti aja gitu ya. Lalu yang keempat adalah perbaiki lifestyle dari ibunya gitu ya. Lalu yang kelima itu perbaiki keseimbangan nutrisi yang dikonsumsi ibu gitu ya. Kalaupun semuanya sudah bergizi, boleh modifikasi makanannya gitu ya. Modifikasi makanannya. Jadi biar nggak dominan satu hal gitu ya. Oke, yang keenam itu bantu sendawakan bayi lebih dari 1 kali. Yang ketujuh, pastikan posisi bayi itu tegak setelah menyusu gitu ya. Jangan langsung ditidurkan. Lalu yang kedelapan, jika sudah terjadi reflux itu buat porsi kecil. Nyusu misalnya 100 ml gitu ya. 100 ml nyusu itu bisa di tengah-tengahnya dikasih jeda, dikasih istirahat si bayi ya. Maksudnya seperti itu gitu ya. Lalu yang kesembilan adalah kurangi tekanan pada perut bayi, termasuk masalah pakaian yang perkara tadi tuh ya, sesek ngeliatnya juga. Oke, yang ke-10 itu bisa bantu masas ringan. Jadi masas terapi dengan bidan terapi itu juga bisa membantu gitu ya untuk mengurangi ketidaknyamanan. Yang ke-11 adalah skin to skin, setengah duduk untuk meredakan stres pada bayi atau kompres hangat perutnya dengan handuk kecil gitu ya. Yang ke-12 adalah mengoleskan krim bubit. Aku mau ngolesin krim yang buat kolik atau kembung, boleh nggak? Boleh. Itu juga bisa mengurangi ketidaknyamanan. Walaupun memang kalau misalnya dalam kasus-kasus yang aku temuin, memang nggak begitu kelihatan perubahannya. Tapi setidaknya itu membantu membuat bayi jauh lebih rileks atau membuat bayi itu jauh mengurangi stres lah, intinya seperti itu ya. Mengurangi ketidaknyamanan. Oke. Yang ke-13 itu pastikan posisi tidur bayi, terutama dari pundak ke arah kepala sini, gini ya. Berarti leher ngikut nih. Oke, ini tuh lebih tinggi dibanding badan yang lain ya, anggota tubuh yang lain. Jadi ini posisi yang ini jauh lebih tinggi
gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi kan gara-gara masalahnya adalah katup tadi itu belum bisa mengencang dengan cepat, makanya gampang naik lagi susunya. Jadi kalau misalnya posisinya kita perbaiki nih, posisi dia tidur, kita kasih bantal dulu lah intinya dari pundak sini ke kepala, itu akan mengurangi dia susunya naik lagi gitu ya. Lalu yang ke-14, kasih waktu tenang setelah menyusu kurang lebih 30 menit sebelum diajak bermain. Nah, waktu tenang ini bisa kita gunakan untuk menyendawakan bayi ya tadi ya. Yang ke-15 adalah kalau, jangan sampai ketemu di sini ya, kalau terlalu sering muntah, terlalu sering dan terlalu banyak dan sering terutama ya. Ini perlu dikonsultasikan ke dokter, apalagi kalau sudah ada perubahan warna pada muntahannya gitu ya. Entah itu warnanya kekuningan atau warnanya ada merah-merahnya, itu harus dikonsultasikan ke dokter anak yang Aibun percayai. Oke, sekian dari aku untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya cuma punya aku, lebihnya punya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.